warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Summa qala Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan awak yang laksaniah dari rumah awak masing-masing telah melangkahkan kaki mengayunkan tangan menuju majelis ta'lim di rumah kau. Kasadolahnya mudah-mudahan mendapatkan limpahan maghfirah rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langkah pertama dan utamanya adalah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa Allah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala nalawa pakai, nalawa nikmati setiap waktu. Mudah-mudahan bisa awak pakai, bisa awak nikmati, bisa awak laksanakan di jalan yang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tergolong diri awak kasadalahnya menjadi muslim yang beriman yang kuat, yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kepada hambanya yang telah diberikan nikmat yang banyak, tapi banyak yang lupa dengan nikmat tersebut, tidak dipakaikan kepada yang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Ar-Rahman, kata-kata yang sama, ayat yang sama sampai 31 kali. Bunyinya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala nan malolai nan kawak padu Tuhan. Lah diulang nan sakali itu, kalau wak rinci nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kan, tak kata rinci dah. Sehingga kata pujangga, kalau seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau kumpulkan sadolahnya daun yang ada tumbuh di alam dunia, bukan sadolahnya untuk misbah karatnya. Dan kita kumpulkan rantiang-rantiang kayu-kayu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia, bukan sadolahnya untuk kalamnya, untuk penanya. Dan kita kumpulkan sadolahnya air yang ada di alam dunia, kau di samudra pun, di manapun inya berada, di semua, di kali, kasadolahnya lah dipakai untuk mendetilkan berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah pakai. Sehinggalah habis kasadolahnya, tintanya lah habis, kalamnya lah tumpul, karateh daun-daunannya pun lah tak catik sadolahnya, namun alun tak catik sadolahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala saking banyaknya. Kalau awak ingin menghitung-hitung, tak usah awak hitung saat awak dilahirkan ke alam dunia kan. Cukup awak hitung saja mulai dari ambo mulai mengicik sebentar saja. Para detik ambo mengicik
bara banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala na wa terima. Siapa lebih bisa metok? Kinda do di antara awan nak bisa metok. Sehingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau berangan-angan ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitung. Saking banyak. Karena pekerjaan sesuatu nalah lazim bagi awak, sehingga itu awak lalaikan saja, tidak merupakan nikmat yang gadang bagi awak. Biasa-biasa saja. Contohnya apa? Saat awak jago pagi. Saat awak jago pagi itu, sesungguhnya orang yang tidur pada malam hari, sesungguhnya hakikatnya adalah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh badannya. Iya tak? Dalam keadaan lalu itu awak umpama mati separuh badan, sehingga akal awak tidak berfungsi saat awak lalu. Ya, kekuatan awak tidak berfungsi saat awak lalu karena dimatikan. Saat awak jago, lain tabayang dawak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling gadang di sini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling gadang di sini. Allah takdirkan bisa terbuka kelopak mata awak dengan sendirinya, tanpa ada remote, tanpa ada pematiknya. Allah yang punya kudrat iradatnya yang membukakan akan kelopak mata awak, walaupun setipikunya. Kalau dengan bukan karena kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sanggup awak membuka kelopak mata. Tapi itulah sesuatu yang lazim menaruh awak terima setiap hari, menjadi biasa. Untuk merealitakan kawak, itu adalah nikmat Allah. Itu adalah nikmat Allah. Allah wa syukuri. Kalau alun, makhluk akan datang ayat Allah Subhanahu wa taala akan yang selanjutnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Allah kasih kesempurnaan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih angin dengan gratis, udara dengan gratis, penghidupan dengan gratis, kekuatan dengan gratis. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau orang yang paham dengan inti ayat itu, wajar kalau kori-kori internasional itu sampai meneteskan air mata. Yang ada kau saja luntas syukuri dah wale dah. Alun tak kampean ditampek nasabananya dah. Tambah lo cik lain nikmat Allah Subhanahu wa taala, tambah lo ribuan miliaran lain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Alhamdulillah, dengan adanya wadah awak IKM Ramadego, layak tu program keagamaannya, rohaninya, kedakwahannya, madon pengajian taklim Madego. Mudah-mudahan bisa awak luangkan waktu awak untuk menghadiri majlis ta'lim go. Mudah-mudahan bisa untuk mengubah diri awak untuk lebih mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janjinya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu syukuri nikmat Allah, Allah janji akan ditambahkan nikmat tersebut. Namun bila mana kita kufuri, Allah SWT akan menurunkan azabnya yang paling dahsyat. Mudah-mudahan awak ada di dalam orang Islam yang beriman, yang bersyukur pada Allah SWT adanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beriring salam aturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dan wa karimo, dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang gadang-gadang nawa karimo, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah gadangnya adalah dihadirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku jadikan langit dan bumi, tidak akan aku jadikan alam semesta ini. Kalau tidak untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuh awak harus bersyukur atas diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, paham dengan ayat firman Allah, tujuan apa yang diutus, dan menjadi rasul penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan akan firman-firman Allah. Bersyukur awaknya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'acara awak bersyukur atas awak mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus awak dawam baca salawat untuk Nabi. Harus awak dawam melaksanakan akan aturan anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak lakukan akan anjuran Nabi, berarti awak senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dawam salawat dan mengikuti akan ajaran baginda Nabi Muhammad, dunianya insya Allah berkah. Kalau tidak kalape banyak, tapi berkah. Tapi mudah-mudahan dapat nan maksimal berkah. Kalau awak lai dawam baca salawat dan dawam awak melakukan akan aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janjinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil akhirati, pada hari akhirat nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di awak sepele aja, karena awak kok kebanyakannya adalah Islam keturunan, Islam yang dituruni dari nenek-nenek awak. Kan tidak ada di antara awak yang baru masuk Islam. Tidak ada orang kan? Nan baru masuk Islam ada nak? Tidak ada. Faktor awak karena keturunan nenek-nenek awak lah Islam, awak lah biasa saja menerima Islam. Cuba lihat giatnya orang yang tadinya adalah non-muslim, saat ini mu'alaf, bara keyakinannya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita dan orang Islam keturunan. Jauh berbeda. Sepele awaknya. Orang ke solat lah, orang ke salawat malah kadang-kadang dikecian badan nyanyi di musaji. Di musaji dibuat kadang-kadang punya nyanyi di musaji. Dikeciannya salawat itu banyak nyanyi. Padahal kalau orang tidak nama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diakui keislamannya, tidak sah Islamnya. Kalau orang tak nama salawat tapi ingin mendirikan akan salat, tidak diterima salatnya. Karena kedua-duanya ada Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Dari mana tahu Islam? Dari mana tahu salat?
kalau bukan diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kerajokan. Kalau awak mengakui akan umatnya Nabi Muhammad, kita dawamkan tuh baca salawat, kita dawamkan. Dawamku le tahu apa-apa lah. Maksud dawamku adalah kita karajuan rutin. Itu namanya dawam. Kalau bakarajo saja namanya beramalnya, amilun saja. Tapi kalau dawam, itu karajuan rutin. Baik itu suruhan maupun itu cegah. Harus bersyukur awak sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi di yaumil akhir nanti yang mempunyai senjata syafaatul uzma, pertolongan dan naungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 500 tahun di alam akhirat awak menunggu akan hisab. 500 tahun di usia akhirat awak menunggu di padang mahsyar dalam keadaan kucar kacir. Modal apa awak menunggu selama 500 tahun? Sedangkan perbandingan 1 hari di akhirat 1000 hari di alam dunia. 1 hari di akhirat 1000 hari di dunia. 500 tahun berapa? Itulah maunya awak menunggu yaumul hisab, pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Kama awak dibuang kasaru, gua ke neraka. Salamu 500 tahun awak menunggu. Sementara matahari nan tadinya tinggi di atas saja masih hangit terasa di alam dunia. Di padang mahsyar, salamu 500 tahun tu matahari tingginya tidak bara jauh dari kapal wawan. Bahkan dinisbahkan ulama hanya berjarak sejengkal dari ubun-ubun engkau. Wara kira-kira angin. Jomodal awak untuk menyelamatkan diri awak dia sampai awak ke yaumul hisab. Kalau awak tidak ada amal ubudiyah di alam dunia, harus bersyukur awak selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pertolongan Nabi, awak dawam baca salawat, awak dawam sholat, awak dawam bayar zakat, awak lakukan puasa, awak berangkat ke Baitullah kalau awak mampu. Berarti nanti di akhirat awak dibela oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat itu dengan syafaatul uzmanya akan diminumkan sungai Kausar itu ke diri awak melalui tangannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Allah meminum air Kausar dari tangannya baginda Nabi Muhammad SAW, lah ada jaminannya itu di surga. Jaminan Nisa. Awak adalah umat mutaakhirin, umat paling ujung, umat nang ngene-ngene ukurannya, ibadahnya paling susah, babwe maksiat paling gampang, beramal ibadah paling sulit. Harusnya awak bersyukur. Sedangkan nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama jumhur, 2 balai orang di antara nabi-nabi itu merindukan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin padahal lah jadi nabi, utusan Allah, Rasul, tapi ingin lebih lama jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selalu memanggil Nabi Adam dengan ya Adam.
Allah memanggil Nabi dan Rasulnya Musa, ya Musa. Coba baca lihat dalam Al-Quran, ia mau dia itu bacanya. Tapi kalau mengimbaukan akan baginda Nabi Muhammad, ya Habiballah, hai kekasih Allah. Di sini itu proteslah Nabi Adam dan Nabi Musa. Ya Allah, apa keunggulan kekasih engkau yang alun layi itu ya Allah? Sementara aku adalah manusia yang pertama diciptakan oleh engkau, atau Adam. Sementara ucapan Allah SWT kepada Nabi Adam selalu mengucapkan ado Habibullah. Habibullah akan lahir nanti di penghujung kenabian. Penyempurna Nabi dan Rasul itu adalah Habibullah. Kok ado kekasih engkau ya Allah? Abana kelebihannya ya Allah. Padahal secara syariahnya penciptaan manusia adalah Adam dan Padamu. Nabi Muhammad secara syariahnya adalah cucunya yang jauh dan bawahnya. Ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tujuan Nabi Musa bertanya, kelebihannya Muhammad itu ya Allah sehingga mendapatkan akan gelar Habibullah. Wahai Musa, wahai Adam, engkau senantiasa setiap waktu memohon akan keridhaan dariku. Setiap waktu engkau memohonkan ridha dari aku. Apa nak kira-kira Allah akan ridha ya Allah, akan aku perbuat ya Allah. Sementara kekasihku Muhammad, apa yang inyo ridha, malah aku yang menanyakan kepada Habibullah itu. Itu bedanya. Kalau Nabi Adam meminta ridhonya Allah, tapi Nabi Muhammad Allah yang bertanya, anak kira-kira yang kau suka ya Muhammad. Kurang yakin awak? Kurang percaya awak? Baca di surah Al-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, anang kira-kira engkau sanang yang membuat hati engkau ridha kepada aku ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Anang dikejani oleh Nabi Muhammad, ya Allah, kalau itu yang engkau tanyakan kepada aku ya Allah, la ahadun min ummati tadkhulun nar. Ya Allah, kalau itu yang engkau tanyakan, ambo memohon ya Allah, nangka menyenangkan di hati aku yang membuat aku ridha adalah jangan sampai salah satu dari umatku masuk ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Anang kasanang engkau Muhammad, ndak nang kasanang untuk pribadinya ke disabuinya. Ndak kesenangan untuk istrinya ke itu. Indah kesenangan permintaannya bak membahagiakan orang tuanya gitu. Indah mencari kesenangan bak saudara susuannya Hamzah indah. Nanti minta oleh baginda Nabi Muhammad SAW apa? La ahadun min ummati tadkhulun nar. Jangan ada dari umatku satu pun yang masuk ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fatarda. Ya, di penghujung ayatnya, wala saufa yu'ti, maka ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini tu baru tercangang Nabi Adam, baru tercangang Nabi Musa. Begitu agung umat engkau yang satu ini ya Allah. Begitu agung Nabi engkau ya Allah. Walaupun penciptaannya secara syariah di akhir zaman, tapi keagungannya, mulianya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, dan dipikirkannya adalah umatnya. Maka daripada itu ya Allah, hari ini juga Engkau cabut gelar kenabianku ya Allah. Engkau cabut gelar kerasulanku ya Allah. Aku adalah nabi dan rasulmu, cabut. Jadikan aku menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kadahsyat. Nabi nampak tamu, manusia nampak tamu. Utusan Allah Rasul, penyampaian dari firman Allah nampak tamu hadir di alam dunia. Tapi yang menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat miris awak kalau ada umatnya Nabi Muhammad nani ndak namuh salawat ke Nabi, bahkan membid'ahkan akan salawat kepada Nabi. Ya, sangat miris. Dari mana yang ngaji ini? Tak tahu. Mudah-mudahan dengan wasilah berkumpulnya kita pada malam ini, mudah-mudahan bisa paube hati awak untuk majak diri awak, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bersyukur pada Allah, untuk senantiasa mengubah diri awak dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa awak setiap hari, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa awak penafik tasbih habis salat. Awak baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Setiap waktu dimanapun aku berada ya Allah, aku ingat kepada Engkau ya Allah. Kalaulah dapat dapat amalan nama dia itu, telah jempol, laptop. Itu amalannya orang khas. Anta budallah ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Itu pemutul kaji mereka orang. Kalaulah bisa awak mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun awak berada, dalam keadaan apapun awak menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya awak melihat Allah. Kalau awak tak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, seolah-olahnya engkau dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Itu amalan orang tasawuf. Aini ala dzikrika, ingat selalu pada Engkau ya Allah. Ingin awak berbuat maksiat, kalau awak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak jadi. Ingin awak berbuat amal, kalau awak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat awak ingin beribadah. Atau panggilan share dari IKM mengaji pada awal bulan. Oh, awak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah capek awak datang. Indah awak tunda-tunda dan awak cari lo jalan untuk supaya tak datang lah. Karena awak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ajakan syaitan awak ingin membuat maksiat, ingin membuat yang lain-lain, kalau awak a'inni ala dzikrika, awak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nak kapai-pai awak sampai maksiat. Itu kadang-kadang kan itu awak lalai di diri awak karena awak tak ingat pada Allah. Para banyak orang yang buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu hari siang untuk berusaha, hari malam untuk istirahat, hari baliannya deh. Kadang-kadang tengah malam tu mau meri ribat kong lagi kerja. Coki kalau buat lo tu. Ajaran orang dari kesehatan saja ditolak itu. Tapi dia udang dibuangnya udang tu babi ni makan. Kan kerja sio-sio.
Karena itu, karena ainnya ala zikrikanya tidak ada. Ingat kepada sang Khalik, sang penciptanya itu tidak ada. Sehingga yang diturunkan itu adalah hawa syaitanur rajam. Itu nama jaksinan itu kasarnya manusia. Kasarnya manusia. Hakikatnya siapa nama jaksinan? Hah? Nama syaitan. Dia jadi taman ni kan? Dah kalau resiko dah dong. Alhamdulillahnya nanti pengajian kan ada. Kalau pengajian tuh datang jauh boleh dong. Itu doa awak. Karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau awak mengaku orang Islam, mengaku orang mukmin, harus awak pakai senjata awak. Awak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, bukakan pintu hatiku untuk selalu mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur padamu ya Allah. Satu nikmat Engkau ya Allah belum terbalas olehku ya Allah. Jutaan miliaran nikmat telah Engkau timpakan pula kepadaku ya Allah. Tiap hari aku lalai dari nikmat-Mu ya Allah. Jadikan aku menjadi orang yang bersyukur padamu ya Allah. Inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan senantiasa awak selalu ingin memperbaiki amal ibadah awak setiap hari. Husni ibadatik. Momennya kini adalah IKM Bojonggede. Keceknya tadi itu lah setahun, ya. Lah setahun. Lagi teleponannya di Pak Sekjennya tadi kok dapat awak mengaji malam gini kok temanya setahun ulang tahunnya IKM. Jadi momennya mana gini? Kalau awak raih ke program IKM, Allah disampaikan ketua tadi. Nana elo-elonya. Nana elo-elo. Nana elo-elonya. Kalau waraya ke kaji, aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setahun lamunya awak diikah nikmat Allah Subhanahu wa taala, awak harus bisa memperbaiki diri awak. Tahun yang kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Itu prinsipnya orang cerdas. Tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun sekarang. Kalau ingin memperingati setahun momennya awak setahun di IKM, caranya begitu. Baru-baru nalah takarajon awak tahun petang harus menjadi penyemangat diri awak untuk tahun muka. Tahun petang baru bisa awak kurban, baru bisa menyantuni anak yatim. Tahun besok insya Allah awak tagakkan sekretariat awak IKM. Punya niat awak pada itu. Wa husni ibadatik. Awak rangkuh ke kaji awak ke diri awak. Di tanah nasi di buan lado. Dirangkuh kaji. Di danga kaji. Dirangkuh ke dado. Kalau dibawa ke kaji mana itu? Harus awak perbaiki ibadah awak. Ya Allah, lah setahun kamu kok. Kalau untuk ibadah enggak kasih setahun bantuannya. Kalau IKM mungkin harus setahun. Tapi kalau untuk ibadah, lah pada tahun akhir kira macam-macam. 50 tahun yang lewat ya Allah, aku sia-siakan waktuku untuk keduniawian saja ya Allah. Aku cari hanya untuk mencari perhiasan dunia ya Allah. Di hari ini ya Allah, aku ingin memperbaiki diriku dalam ibadahku kepadamu ya Allah. Awak perbaiki ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa detik lagi, entah berapa menit lagi, wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui umur awak, entah kabar awak tak tahu. Siapa lagi tahu rahasia Allah tentang umur.
Tidak ada yang tahu. Sementara lah puluhan tahun awak pakai, lebih banyak awak maasi ketimbang awak amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tu letakkan kajinya wa husni ibadatik. Perbaiki ibadah awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan walaupun tinggal besok pagi awak di bawah Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah waktu nan sangat-sangat itu akan awak pergunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saat Allah Subhanahu Wa Taala ingin merenggut kasih sayang dan letakkannya sangkutkan di jasad awak ke ruh adalah milik Allah. Pada saat diambilnya, mudah-mudahan yang ambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma kadang-kadang dengan jadi bahan pertanyaan mana kalau untuk ustaz nama ngaji, kalau untuk kiai-kiai nama ngaji, maka gampangnya punya. Untuk memeja pencerahan, untuk mengibadahkannya, untuk merealitakannya itu kan sulit. Tidak segampang awak mengecil. Mengubah diri awak itu paling sulit. Lainnya dikecil gini kan, pulang dari situ kan Allah. Biasa. Kita lalu dan menanti ya. Merealitakannya susah. Karena apa? Karena awak alun bisa ibda' bin nafsi. Awak alun bisa memulai dari diri awak. Harus awak mulai dari diri awak. Anan harus awak mulai. Ingin awak mendapat mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah tinggikan derajatnya. Ingin tinggi derajat awak di sisi Allah, ingin awak bercita-cita demikian, harus awak realitakan keadaan kau. Harus awak mulai dari diri awak. Ba'a cara memulainya. Caranya nampak tamu adalah niat dalam hati yang ikhlas. Niat dalam hati yang ikhlas ingin memulai hidup yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Nah niat kau tak bisa mulai je lah. Kalau tak kecil di mulut saja, sehingga niat itu berubah jadi kazab, jadi bohong, jadi dusta. Hakikat niat itu adalah tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisani wa af'alu bi arkan. Itu baru niat. Tunggu 3 sajarangan. Dikecean di mulut, dipahami di hati, dikarajuan langsung. Tapi kalau cie ini jadi dusta. Baik 7 dengan iman. Iman tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisani wa af'alu bi arkan. Harus ketiga-tiganya. Awak pahami wa tasdiqkan di hati awak. Awak ucapkan dengan mulut awak. Awak karajuan langsung dengan anggota tubuh awak. Baru melekat itu iman namanya. Kalau enggak, iman itu akan hanya menjadi sebutan saja. Lai orang Islam, lain. Lai orang beriman, lain. Sebutan saja. Sehingga kalau hanya sebutan saja, maka awak akan dipisahkan antara atah dan waris itu akan terpisah nanti. Di mana pisahnya atah dalam waris? Dalam rombongan nanti akan terpisah yang satu si iman, yang satu si kafir, yang satu si munafik. Kalau kafir tidak mungkin. Tidak kemungkinan ikut rombongan kafir. Di awal lah nyata-nyata syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Islam saja. Kalau keiman, ayo ditunjukkan diri untuk orang lain. Kalau munafik, kalau hanya di mulut saja tak kecil ya, masuk awak kepada golongan orang munafik. Bawa itu, kau tak kecil aku aja dah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa
wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah tegaskan, sebahagian dari manusia itu banyak nama ngecek-ngecekan dirinya orang beriman di Allah, beriman di hari akhirat. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin, padahal ini itu tidak ada ya beriman. Otai mulu ini. Lah hicap sebagian orang. Kalau ingin masuk ke rombongan orang yang beriman, harus tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisani wa af'alu bi arkan. Harus awak ikrar dalam mulut awak, harus awak tasdiqkan di hati awak, harus langsung kerajaan. Tak bisa tunggu-tunggu dah bekolah waktu dah tunggu ada semai abeko tak muat. Kalau di mulut saja berarti orang munafik. Lain di mulut, lain hati. Berarti orang munafik. Kalau nak masuk mana ke kafir? Jalehlah. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang kafir. Orang kafir itu mau diari inyo, mau diluna-luna inyo, mengejek inyo bahwasanya itu adalah Allah, itu tempatnya disembah, itu nabi, itu aturan nabi. Diarian mana? Samuin, sawaun. Baik-baik buat tina ngecek inyo, sawaun alaihim a'anzar. Itu bakarihan tu. A'anzar diarian. A'anzar tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak keberiman ini lah. Itu tandanya orang kafir. Tapi kalau orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu cirinya yang beriman dengan Allah yang Maha Gaib, yang mendirikan akan salat, kalau digih rezeki, sebagian rezeki itu dinafkahkannya. Allah sampai kepada bagi orang beriman tu. Allah di posisi orang beriman awak apa lun tu? Alun. Bakolun. Alun nak semayang. Allah beriman awak kepada Allah yang Maha Gaib. Allah. Cuman yang kurangnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari harta engkau nafkahkan baru orang beriman. Kira-kira dia di antara awak nang lai sebahagian hartanya nang dinafkahkan. Kalau giliran kau sedekah tu kadang-kadang bacari nang paling buruk ada piti. Baak ke sebahagian. Ada sebahagian. Bertambah dengan nilai kata-kata tu sebahagian kecil. Padahal ayatnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru sempurna iman awak. Sebahagian dari harta awak nafkahkan di jalan Allah. Itu yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga saat ini kawin, saat ini barale, tidak ada mencibiti dah. Ali bin Abi Thalib karena harta bisa lagi sedekahkan. Jangan untuk barale mau awak di gedung lain. Ali bin Abi Thalib untuk melamar anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, tidak punya modal dah. Dia hanya modal di Nabi Muhammad sakabe kurma. Baru baiklah ke rumah Nabi Muhammad ini untuk melamar Fatimah Az-Zahra. Malu aku untuk melamar putri Rasulullah karena aku tidak mempunyai harta. Karena keteguhannya imannya Abu Bakar, karena keteguhannya imannya Ali bin Abi Thalib, wa mimma razaqnahum yunfiqun, tidak berlaku di nyono. Kasadolahnya digihana. Padahal untuk umatnya Nabi Muhammad, kalau ingin sempurna imanmu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedekahkan. Baru beriman ada. Tua memulai pertama untuk mengubah diri awak.
harus dengan niat ikhlas. Nang kedua adalah apa penyamnya waktu nak? Hah? Karena yang mana? Yo, kalau ada pengajian aja lah ya. Siap. Oh kan. Jadi dia pun ada. Ini menjalan buah nak. Karena kadawat itu. Dasar dia bukan lagi. Oh, kemarin berharap Pak Herman tuh kecewa di mana? Kira kena Karena lewat ini ya. kenawan kena. Karena kadawat. Harus tambah. Iya makanya. 2 jam lah harus kan. Itu banyak atau macam lama Kenapa nih? Manggil lu setiap kali. Kawan apa ke piye? Manggil tadi. Manggil tadi. Ini ceramah nggak tuh tawa banyak. Banyak nilai di bawah kaya. Iya. Kaya jadi salah ya. Kurang amat tuh kawang tuh. Tadi itu loh, minum aja itu. Makanya sebenarnya ini udah ada sayang. Ini sayang. Misalnya ada sayang. Sebenarnya tuh malam ini yang jam mama. Di pagi-pagi bot. Ah, mau lebih jaman. Jadi kena ya awak dia. Lanjut. Tadi lah Ustaz. Masih Ustaz. Dua step. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi bapak-bapak hadirin yang menghormati karena Allah Jalla Jalaluh, di ujung doa awak tadi itu adalah awak ingin memperbaiki diri awak, wa husni ibadatik, ingin awak memperbaiki ibadah awak mulai dari diri awak realitakan ke diri awak, memulainya dengan niat ikhlas. Ba'anan niat ikhlas, awak niatkan di mulut awak camkan di hati awak, yuk kerajuan langsung. Itu nampak tamu. Kalau semua paham, adalah niat ikhlas. Yo ingin awak berubah diri awak. Jangan awak para puluh tahun yang lalu lah mode itu dipaturi aja mode itu taruh. Kalau awak ingin mengubah diri awak, harus awak ubah dengan niat ikhlas tadi. Awak ucapkan di mulut, awak yakinkan di hati, awak kerajuan langsung untuk mengubah diri, beramal ibadah awak lain. Itu nampak tamu. Nang kedua, mangkonya dapat awak nanti makhraja dari Allah Subhanahu wa taala, titel takwa yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, makhraja adalah dengan cara awak barasiakan hati awak. Barasiakan hati. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala segumpal darah yang ada di dalam jasad awak kau, inya berfungsi adalah menyebarkan akan seluruh tubuh awak. Kalau seandainya yang ada segumpal darah yang ada di tubuh awak kau adalah hati, namanya itu buruk, mangkoinyo akan memancarkan keburukan ke dalam tubuh awak. Kaki di bisiannya jangan melangkahnya ke pengajian dari mangga babi-babi waktu sedang. Kalau hati buruk, di bisiannya ke tangan, aniayo lah orang tu, zalimi lah orang tu. Nyobisian dari hatiku dipancarkannya, hati itu kan darah. Darah itu kan menyebar ke seluruh tubuh. Kalau yang menyebar ke otak awak, akan dikotori otak awak tadi. Sehingga awak bakawan tawi setan. Jadi, kalau seandainya hati yang diciptakan Allah SWT yang ditakdirkan ada dalam jasad awak itu elok, maka ini akan menyebarkan kebaikan untuk seluruh tubuh awak.
akan diucapkannya, dipancarkannya darah itu akan dialirkan kepada mulut. Ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Bicaralah yang baik-baik. Kalau engkau tidak bisa bicara yang baik, maka hendaklah engkau diam. Akan dipancarkan ke telinga awak, dengarkanlah yang baik-baik. Akan dipancarkan ke otak awak, ke anggota tubuh yang lain, sesuatu yang baik yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Harus awak merahasiakan hati. Sebelum awak merahasiakan hati awak, harus awak kenali dulu hati awak. Siapa yang bisa mengenali hati adalah dirinya sendiri. Walaupun hati kecil dalam badan awaknya, tapi kategori hatiku ada 3. Ada berapa Pak? Ada 3. Walaupun hati itu ya, tapi nya punya 3 kategori. Dalam syariah kita diterangkan, sesungguhnya hati itu yang bernama dalam bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu ala salah satu asya, 3 perkara. Yang pertama namanya qalbun salim. Yang kedua qalbun marid. Yang ketiga adalah qalbun mayit. Walaupun cie dalam badan awaknya, kadang-kadang ada kaki 3-nya dalam. Kadang-kadang lain tersimpan cie. Kadang-kadang lain 2. Kadang-kadang diambilnya setelahnya kaki 3-nya. Ada kaki 3 tadi, qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit. Qalbun salim adalah hati yang selamat. Awak kenali hati awak. Lai golongan hati yang selamat awak pindah. Awak kenali hati awak. Keseharian awak lai ada bawaan hati ko, tak dorong untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dorong untuk membuat amal kebajikan, tak dorong hati ko untuk membuat sesuatu yang maslahat untuk masyarakat. Berarti hatiku adalah qalbun salim, hati yang selamat. Dalam keseharian awak pareso hati awak. Kalau seandainya ada nasihat dari orang tua, ada nasihat dari nenek mama, ada nasihat dari agama Allah, lain menerimanya pindah. Kenali. Kalau nyalai menerima, berarti masuk ke qalbun salim. Tapi kalau berontaknya, masuknya ke qalbun marid. Harus kenali dulu hati awak. Nampak tamu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang lain nama menerima nasihat dari agama, menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang selamat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Hanya akan mengarahkan awak, kan itu awak. Yang kedua adalah harus awak kenali hatiku adalah qalbun marid, hati sakit. Bakal sakit hatiku karena ditumpangi dengan banyak penyakit. Pada dasarnya manusia kok kasadolahnya Allah ada modal penyakit di awak. Allah ada modal penyakit itu di awak. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat baginda Nabi Muhammad SAW lahir, itu Nabi Muhammad lah dibedah dadanya, lah diambil kantong setannya dari hatinya. Makanya Nabi Muhammad itulah maksum membuat dosa. Saat baginda Nabi Muhammad barang ke Isra dan Mi'raj, diulangnya oleh malaikat untuk operasi dadanya, membersihkan akan hatinya Rasulullah SAW. Tapi dawak namanya Allah,
asadallahnya lah ada modal penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah Subhanahu wa taala bana ngicet pada hatimu itulah ada penyakit. Kalau tidak bisa awak membenahi hati awak itu dan mengenali di hati awak itu dong, fazadahumullahu marada, maka akan Allah tambah penyakit. Enam penyakit yang bakal tuang dalam hati awak itu. Penyakit hasad, dengki, iri, tamak. Banyak penyakit dalam itu. Senang menerima menjadi orang sakit, sakit menjadi orang senang, itu penyakit hati. Kalau demikian, kalau umpamanya senang hati awak menjadi orang sakit, dengan sendirinya awak gampang saja awak memutus silaturahim. Itu penyakit hati. Kalau orang gampang memutus silaturahim, itu bagian dari penyakit hati. Qalbun marid namanya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul jannah liman quti'a rahim. Tidak akan masuk surga walaupun ini rajin salat, walaupun rajin puasa, walaupun lah berangkat ke Baitullah, tapi kalau nyeputkan silaturahimnya dengan saudaranya, keluarganya, saudara sesama muslimnya, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memutus akan silaturahim. Tapi nyo yang memulai, memang orang memulai itu maka nyawa sambungkan balik silaturahim. Kalau sempat lah sampai maning, kadang-kadang lah sampai meninggal masih ada dendam. Tujuh keturunan tak akan maafkan berjalan. Ada orang model Baik. lah ditanam, lah dikuburan, lah diantar masyarakat banyak, masih jadi musuhnya baru. Wah itu buana bahaya, Fatimur Rahim. Siawananya. Ibadah itu akan memasukkannya ke surga enggak? Orang kalau ditakdirkan masuk surga bukan karena ibadahnya, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai penyakit hati orang yang senantiasa memutuskan akan silaturahimnya, nanti di akhirat akan Nabi kategorikan itu adalah si muflis, orang yang berdagang rugi. Kalau berdagang rugi dalam dunia, tidak begitu warna, masih bisa cari modal ke channel lain, minta tolongnya ke pawakar, nggak bisa ini. Enak. Tapi kalau lagi di akhirat, telah dikategorikan awak si muflis, nanti di yaumil akhir, kalau awak orang yang memutuskan akan silaturahim, nanti di akhirat akan diambil pahala haji awak, akan diambil pahala sedekah awak, akan diambil pahala salat zakat awak, akan diletakkan kepada orang nan awak putihkan silaturahim tadi. Alun cukui lain untuk memenuhi akan hasrat orang nan Allah awak musuhi kau, sehingga diambillah dosanya orang awak musuhi kau, dibebankan kepada awak nan Allah memutuskan silaturahim di alam dunia. Pada saat itu, karena saking beratnya dosa yang dia tanggung, maka akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa awak membangga-banggakan ibadah awak. Laula, kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan masuk awak ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua namanya penyakit hati.
Yang ketiga adalah kategori hatiku adalah qalbun mayit. Adalah penyakit yang ketiga adalah hati yang mati. Kalau hati sakit, qalbun marid, masih ada ubahnya. Tapi kalau qalbun mayit, susah mencari ubahnya. Qalbun marid, penyakit hati, hati awak kesakit. Kalau awak lain namun tubu ilallahi taubatan nasuha, lain nama awak mendekatkan diri awak kepada Allah. Jadidu imanakum, lain nama awak memperbaharui senantiasa tiap hari memperbaharui iman awak kepada Allah dengan berzikir la ilaha illallah, maka akan sembuh qalbun marid tadi. Tapi qalbun mayit, hati sakit, hati mati, itu susah. Lasamu tibonya di bagian yang kafir tadi. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu hati nan mati. Ba'awana ka membanggaannya kenya nya acuhannya. Karena hati itu mati. Tidak bisa untuk dibawa untuk kailo. Tapi kalau penyakitnya hati kau hanya marid, sakit, kalau layana niatnya untuk mengubah dirinya untuk yang terbaik, lain nama memperbaharui imannya, lain nama senantiasa takarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai tubu ilallahi taubatan nasuha, lain dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabana-bananya taubat. Insyaallah penyakit yang sakit tadi, hati yang sakit tadi kan sehat, menjadi qalbun salim. Tapi kalau tidak, berarti masuk kepada hati qalbun mayit, yaitu hati nan mati. Jadi itulah langkah yang kedua. Harus awak kenali hati awak kau. Bagian awak kategorinya qalbun salim kau awak kau, qalbun marid kau, qalbun mayit. Itu nan tahu awak macam-macam aja. Nan ingin mengubah diri awak lain. Ambo hanya sekedar mengingatkan pesan dari Nabi, bukan puluh keceanmu. Pesan dari Nabi yang diwahyukan dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Ingin awak mengubah diri awak, awalilah dengan niat ikhlas, bersihkan hati awak. Kalau bersih hati, insya Allah hati tersebut akan memancarkan ke seluruh tubuh untuk hal yang baik-baik. Maka mudah-mudahan lah selamat hati awak, lah qalbun salim, insya Allah akan berubah dengan senantiasanya akan ibadah awak sehari-hari. Akan diajak awak untuk nailo-ilo. Tak ada pangan awak bubuk-bubuk nang jahit tu lain nak berzalim kau orang, ya, manai orang. Tak muah dah. Akan sampai cita-cita awak, Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi momen setahun awak IKM Bojonggo, alhamdulillah lah bisa awak menegakkan pengajian. Walaupun kau baru malam menang keduanya awak mengaji, ya. Nah, mudah-mudahan bisa kau ubah diri awak, ya. Penyemangat hati awak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar awak dari majelis ilmu, mudah-mudahan bisa awak mengubah diri awak untuk nailu andanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi wakarajuana ieu wanihat bana ananiah tadi itu bakecean bapahami bakarajuan. Tak dimulai saja dong. Namanya tuh jangan di awak ura adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling lama, umat Nabi Muhammad yang paling terakhir. Nabi dan Rasul saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat.
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul, nabi, apalagi awak orang biasa. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, terkhusus buat diri yang pribadi, umumnya untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.